Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi, dan di video ini saya akan menjelaskan kenapa aplikasi atau program perlu dites dulu. Dan di pengujian ini yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya validasi akhir oleh tim QA, tapi hal testing secara umum, termasuk juga pengujian oleh developer, unit testing maupun acceptance oleh PO. Jadi kenapa aplikasi perlu diuji, yaitu proses pengujian sejatinya akan memberikan informasi berharga mengenai kondisi dari aplikasi, seberapa layak ia memenuhi standar mutu yang diharapkan, dengan cara melakukan verifikasi terhadap sistem apakah sudah memenuhi kriteria yang diharapkan sebagai fungsionalitas, daya kerja atau performance, keandalan atau reliability, keamanan atau security, dan lain sebagainya. Verifikasi di sini adalah memastikan bahwa kita merekayasa perangkat lunak dengan benar. Apakah sistem sudah bebas masalah jika lolos hasil pengujian? Terlalu naif jika kita mengatakan sistem sudah bebas masalah. Potensi kesalahan yang lolos masih tetap ada, walaupun bisa lebih meminimalisir. Menemukan masalah, bug, defek bukanlah satu-satunya tujuan dari pengujian aplikasi. Sejatinya pengujian akan berdampak pada peningkatan kualitas produk karena proses validasi yang dijalankan jika dilakukan dengan benar akan menjaga bahwa kita mengerjakan sistem dengan benar dan deteksi dini masalah yang ada sehingga bisa segera diperbaiki sebelum berdampak luas pada pengguna. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan pengujian aplikasi? Risiko akan selalu melekat pada setiap perangkat lunak. Sistem bisa saja tidak bekerja sebagai semestinya, atau proyek pengembangan yang tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga terkadang proses pengujian menjadi korban untuk dipersingkat atau bahkan ditiadakan. Efek dari tidak melakukan pengujian aplikasi sebelum merilis adalah kecerobohan. Kita mengirimkan kucing dalam karung kepada pengguna aplikasi. Bisa jadi bom waktu yang bisa mencoreng nama baik perusahaan, atau bahkan membuat perusahaan merugi, atau bahkan bisa saja mengancam jiwa seseorang. Sebelum kita lanjutkan, hal yang harus kita perhatikan sebagai dampak yang ditimbulkan dari kesalahan pada aplikasi adalah, contoh yang pertama itu manusia, misalnya menjadi penyebab kecelakaan pada kendaraan atau support sistem pasien tidak berfungsi. Yang kedua itu perusahaan, contohnya salah perhitungan sistem pembayaran yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Lingkungan, contoh pelepasan gas kimia atau radiasi ke atmosfer tanpa terdeteksi. Bisa saja suatu ketika karena sebuah kesalahan fatal bisa berdampak pada semua ketiga sisi tersebut sekaligus. Contohnya misalkan ada kereta api pengangkut limbah kimia ternyata kehilangan kendali atas kemudi kereta atau hilang sambungan komunikasi, dan berpotensi terjadi tabrakan KRL komuter lain yang berisi ribuan pekerja Bekasi contohnya. Kita tentu saja akan sependapat bahwa pengujian pada sistem komunikasi pesawat lebih penting dari pengujian form pendaftaran mahasiswa baru. Kenapa? Karena risiko yang ada pada sistem komunikasi si pesawat tentu lebih besar, karena efek yang ditimbulkan ketika terjadi kegagalan sistem akan sangat serius. Seringkali proses pengujian dihadapkan pada segitiga sumber daya, di mana skala prioritas menjadi kompromi karena memaksimalkan ketiganya menjadi hal yang cukup sulit diwujudkan. Setiganya yaitu waktu, biaya, kualitas, dan di tengah-tengahnya itu ada fitur. Kesimpulan, tujuan dilaksanakan proses pengujian adalah untuk memastikan bahwa fitur utama
pada fungsionalitas dan non-fungsionalitas sudah dipastikan sebelum aplikasi memasuki tahap lebih lanjut, dan segala kesalahan yang telah dilaporkan pada tim pengembangan untuk ditindaklanjuti. Pengujian tidak bisa menghilangkan kesalahan ataupun meningkatkan kualitas secara langsung, melainkan dengan penemuan masalah tersebut di awal sehingga perbaikan bisa segera dilaksanakan dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu program. Aktivitas pengujian program ini hanyalah satu komponen dari keseluruhan proses penjagaan mutu aplikasi atau program dengan mengidentifikasi masalah yang bisa menimbulkan kesalahan serius bagi pengguna perusahaan nantinya. Sekian tadi penjelasan kenapa program perlu diuji dulu sebelum diluncurkan, dan sekian dari saya, terima kasih.